Jumpa lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran kali ini untuk kelas 12 MIPA Matematika Peminatan mengenai titik balik maksimum dan minimum. Coba lihat, seperti permasalahan ini diketahui Y sama dengan sin 2X tambah cos 2X. Tentukan titik balik maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri ini dalam interval antara 0 derajat sampai 180 derajat. Tanpa menggambar grafik, sketsa grafik dari fungsi ini, kita dengan mudah dapat menentukan titik balik maksimum dan titik balik minimum. Nah, bagaimanakah cara mencari titik balik maksimum minimum? Mengapa kita menggunakan Y aksen sama dengan 0? Saksikan video pembelajaran ini sampai selesai supaya kamu mengerti apa yang dimaksudkan dan bagaimana cara mencari titik balik maksimum dan minimum. Saksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Nah, inilah video pembelajaran bersama dengan Ibu untuk kelas 12 MIPA Matematika Peminatan mengenai titik balik maksimum minimum untuk fungsi trigonometri. Ini adalah aplikasi turunan fungsi trigonometri. Belajar mudah, belajar matematika bersama dengan Ibu. Namun sebelum kamu menyelesaikan masalah yang Ibu sampaikan tadi, kamu harus mengerti terlebih dahulu konsep dasarnya. Misalkan ini ada sebuah kurva fungsi trigonometri. Titik yang terletak pada kurva sangat banyak, tak terhingga. Ibu ambil perwakilan titik di sini. Yang melalui titik ini ada garis singgung. Garis singgungnya miring ke kanan. Garis ini memiliki gradien. Gradien garis yang miring ke kanan itu positif, sudah dibuktikan. Nah, jadi yang fungsinya naik, ini naik ya, berbalik menjadi turun. Fungsinya naik, gradiennya adalah positif atau Y aksen positif. Yang turun banyak titik, Ibu ambil satu titik, garis singgung melalui titik ini miring ke kiri. Gradiennya negatif. Gradien itu Y aksen kurang dari 0. Ya. Jadi Y aksen lebih dari 0 fungsi naik, Y aksen kurang dari 0 fungsi turun. Nah, ketika fungsi naik sampai titik ini berbalik menjadi turun. Ini namanya titik balik. Yang kondisi ini titik balik maksimum. Ada garis singgung melalui titik balik ini. Garis singgungnya datar. Berarti kemiringannya 0, kemiringan garis ini. Atau Y aksen sama dengan 0. Ya. Coba Anda simpulkan apa yang Ibu sampaikan. Silahkan ya. Y aksen lebih dari 0 fungsi naik. Ya, naik. Atau gradien positif. Y aksen lebih dari 0. Di gradien setiap garis singgung yang ada di sini garis singgung, jika titiknya di sini garis singgung, semuanya miring ke kanan. Y aksen lebih dari 0. Jika fungsi turun, maka Y aksen kurang dari 0. Turunan pertamanya. Nah, jika titik balik maksimum tadi apa? Ataupun titik balik minimum, Y aksennya sama dengan 0, ya. Nah, inilah kesimpulan yang tadi sama. Y aksen sama dengan 0 itu titik balik di sini. Ini titik balik maksimum. Titik balik minimum, garis singgungnya datar.
garis singkungnya datar, gradiennya 0, kemiringannya 0, garis yang datar. Diaksen sama dengan 0 untuk menentukan titik balik. Untuk menentukan interval fungsi naik, Y aksen lebih dari 0. Untuk menentukan interval fungsi turun, Y aksen kurang dari 0. Ya, jelas ya? Nah, titik balik maksimum ya dapat kita lihat juga dari perubahan Y aksen. Naik, turun. Ketika naik, di titik ini berbalik menjadi turun. Titik balik maksimum. Perubahan Y aksen positif ke Y aksen negatif. Sekarang titik balik minimum, tentukan. Ketika fungsi turun, berbalik menjadi naik. Perubahan dari Y aksen kurang dari 0 ke Y aksen lebih dari 0. Ya, langsung ke permasalahan yang tadi. Nah, fokus ke yang ini, tentukan titik balik maksimum, titik balik minimum, langsung saja titik balik maksimum minimum, Y aksen sama dengan 0. Turunan pertama, turunkan. Y sama dengan sin 2X tambah cos 2X. Masalahnya ini, cari Y aksen sama dengan 0. Turunkan. Cos 2X kali 2 ya. Turunan sin 2X, 2 cos 2X. Turunan cos 2X. Bagus, turunan cos min sin 2X, turunkan lagi min 2 sin 2X. Ini turunan pertamanya harus 0. Nih, udah. Harus 0. Karena mau cari titik balik maksimum dan minimum. Nah, sampai di sini gimana? Ini bagi 2 semuanya ya. Bagus. Bagi cos 2X. Nah, bagi cos 2X, 1. Bagi 2 cos 2X, langsung boleh 1. Bagi 2 cos 2X. Dibagi cos 2 cos 2X. Segini ya. Sin bagi cos ya. Nah, mudah kan? Langsung kita cari hasilnya. Silakan dicoba. Tangan 2X sama dengan 1. Tangan itu periodanya 180 derajat. Tangan berapakah yang nilainya 1? Kamu tahu tangan 45 derajat dan tangan yang kuadran 3. 180 plus 45 derajat. 225 derajat. Ya. 225 derajat sama dengan 1. Namun karena tangan periodenya 180 derajat, kita lihat di pembahasan berikutnya cara penyelesaiannya supaya singkat dan cepat. Coba kita lihat. Ya, sekarang tinggal menghitung. Kita tadi sudah tahu sudut yang kita cari. Ya, tangan 2X sama dengan 1. Tangan 45 kan 1, tangan 225 derajat juga 1. Berarti 2X-nya adalah 45 derajat. Betul? 2X-nya 45 derajat. Dengan 225 derajat. Nah, yang ini tidak perlu kita selesaikan. Kenapa coba? Ya, karena tangan periodenya 180 derajat, jadi nanti ini berbalik lagi, sudah lebih dari 180 derajat, ya. Jadi cukup 1 saja, 2X sama dengan 45 derajat plus kali 180, cukup yang ini. Soalnya periodenya 180 derajat, ini udah lebih, nanti kembali lagi, gitu. Bagi 2 saja, bagi 2, ya, bagi 2, 22,5 derajat, tambah K, ini jangan lupa bagi 2 juga, periodenya jadi 90 derajat, tukannya 0, 22,5 derajat, K-nya 1,
90 tambah 22,5 derajat. Nah, sekian ya. Kalau misalkan intervalnya sampai 360, K-nya 2, begitu. 180 tambah 22,5 derajat, K-nya 3 dan seterusnya. Kita batasi saja sampai 180 derajat. Ya, berarti X-nya 22,5 derajat, tentukan Y-nya berapa, demikian juga yang ini. Nah, begitu. Coba kita lihat titik balik maksimumnya dan titik balik minimum dari Y sama dengan sin 2X tambah cos 2X adalah, tadi sudah kita peroleh 22,5 derajat, substitusi ke sini. Y sama dengan sin 2 kali 22,5 derajat, 45 derajat. Cos 2 kali ini, cos 45 derajat. Sin 45 derajat setengah akar 2, cos 45 derajat setengah akar 2, ditambahkan jadi akar 2. Ya, jika 112,5 derajat, substitusi ke sini. 2 kali 112,5, 225 derajat, sin 225 derajat, minus ya, kuadran 3 setengah akar 2, cos 225 derajat, ingat cos 45, kuadran 3 minus setengah akar 2, berarti min akar 2. Nah, jadi jika X-nya 22,5 derajat dan 112,5 derajat, maka Y-nya adalah, tadi sudah dihitung, tinggal dilihat saja antara akar 2 dan min akar 2, berarti lebih tinggi akar 2 ya. Berarti titik balik maksimumnya adalah ini kira-kira. Ya, kita lanjutkan lagi. Coba kita lihat. Tangen 2X sama dengan 1, tadi sudah dihitung. Nah, tangen 45 derajat kan 1, berarti 2X-nya harus 45 derajat ya. Karena 1 itu tangen 45 derajat. Yang tangen 225 derajat jadi nggak usah. Karena periodenya 180 nanti berulang ya. Kalau kamu nggak percaya silahkan dicoba ya. Nah, sudah kita peroleh hasilnya 22,5 derajat dan 112,5 derajat. Dibatasi sampai antara 0 sampai 180. Nah, kita tentukan titik balik maksimum minimumnya ada di mana? Ada di 22,5 derajat kah atau di sini di 112,5 derajat? Caranya substitusi saja ke Y sama dengan sin 2X plus cos 2X. Nah, gitu ya. Jadi, jika X-nya 22,5 derajat, masukkan ke sini. Sin 2 kali 22,5, tambah cos kali 2 kali 22,5, yang ini. Sin 45, setengah akar 2, cos 45 derajat, setengah akar 2, jumlahkan. Y-nya akar 2. Jadi jika X-nya 22,5 derajat, Y-nya akar 2. Y-nya akar 2 ya. Nah, yang X 112,5 derajat, X, masukkan. 2 kali 112,5 derajat. Sin 225 tambah cos 225. Ini kuadran 3. Kuadran 3 ya. Sin cos negatif. Ingat, sin 45, 180 plus 45, tapi negatif. Negatif setengah akar 2, negatif setengah akar 2, min akar 2. Nah, dari sini kamu tahu maksimum dan minimumnya. Dilihat dari mana? Ya, dilihat dari Y-nya. Akar 2, min akar 2, Y-nya ya, nilainya. Nilai Y. Berarti lebih tinggi, lebih besar akar 2.
Nah, dengan demikian titik balik maksimumnya adalah ya bagus. Inilah titik balik maksimumnya 22,5 derajat akar 2. Titik balik minimumnya 112,5 derajat. 112,5 derajat min akar 2. Titik balik maksimum minimum. Ya. Nah,